Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Febrian. Saya di sini dari kelompok 2 yang beranggotakan saya dan Jefferly Leonard Tangka. Saya sebagai perwakilan kelompok 2 ingin menjelaskan atau membahas tentang akuisisi dan validasi knowledge. Akuisisi knowledge adalah proses pengumpulan atau penangkapan pengetahuan dari berbagai sumber seperti manusia ahli atau expert, dokumen, buku, database, dan sumber data lainnya. Tujuan akuisisi knowledge yang pertama adalah untuk mendapatkan pengetahuan, fakta, aturan, model, dan cara pemecahan masalah. Yang kedua, memecahkan masalah secara lebih efektif dengan wawasan tambahan. Yang ketiga, mengembangkan inovasi dengan informasi atau ide yang baru didapat. Yang keempat, mendukung pengambilan keputusan yang lebih efektif serta pemahaman yang lebih dalam. Selanjutnya ada validasi knowledge. Validasi knowledge adalah proses untuk memastikan bahwa pengetahuan yang telah diakuisisi atau dikumpulkan ke dalam suatu sistem berbasis pengetahuan, kecerdasan buatan atau AI, atau sistem pakar adalah benar, relevan, akurat, dan dapat digunakan secara efektif untuk pengambilan keputusan. Lalu ada tujuan validasi knowledge. Yang pertama yaitu memastikan kebenaran pengetahuan. Yang kedua, mengurangi kesalahan dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, menjaga relevansi pengetahuan. Dan yang keempat, memastikan konsistensi pengetahuan. Selanjutnya ada metode-metode akuisisi knowledge. Yang pertama, ada metode manual. Metode manual ini meliputi beberapa macam wawancara, yaitu ada 3 macam wawancara. Yang pertama terstruktur, wawancara semi struktur, lalu ada wawancara tidak terstruktur. Di sini rekayasa pengetahuan atau knowledge engineer mengumpulkan pengetahuan dari pakar dan sumber lain. Yang kedua ada metode semi otomatis, yaitu mengharapkan bantuan pakar dengan membiarkan mereka membangun basis pengetahuan dengan sedikit atau tanpa bantuan perekayasa pengetahuan. Yang kedua, mengharapkan bantuan perekayasa pengetahuan dengan membiarkan mereka mengeksekusi hal-hal tertentu sehingga lebih efisien atau efektif. Yang ketiga, ada metode otomatis. Peran pakar atau perekayasa pengetahuan atau knowledge engineer diminimalkan atau dikurangi. Dan biasanya metode otomatis ini menggunakan machine learning, data mining, dan lain-lain. Selanjutnya ada proses akuisisi pengetahuan. Yang pertama ada identifikasi, yaitu kita mengidentifikasikan karakteristik dari masalah. Yang kedua, konseptualisasi, yaitu definisi konsep-konsep untuk menyajikan pengetahuan. Ibaratnya desain. Lalu yang ketiga, verbalisasi, desain struktur untuk mengatur pengetahuan. Selanjutnya ada implementasi, yaitu memformulasikan aturan-aturan. Yang terakhir ada pengujian, yaitu tentang validasi aturan-aturan yang mengatur pengetahuan. Selanjutnya ada kesulitan dalam akuisisi pengetahuan.
Yang pertama yaitu dalam mengekspresikan pengetahuan, yang mana pengetahuan ahli seringkali bersifat tacit atau tersirat atau intuitif, sehingga sulit diekspresikan secara eksplisit dalam bentuk aturan atau data yang dapat dimengerti oleh sistem. Selanjutnya ada kesulitannya itu ada transfer ke mesin. Jadi dalam menerjemahkan pengetahuan manusia ke dalam format yang dipahami oleh mesin atau komputer seringkali memerlukan konversi dalam aturan, algoritma, dan model yang kompleks. Selanjutnya ada jumlah partisipan. Pengetahuan dapat berasal dari banyak ahli yang seringkali memiliki pandangan, metode, atau perspektif yang berbeda, sehingga menyulitkan pengumpulan pengetahuan yang konsisten. Selanjutnya ada computer skills. Rekayasa pengetahuan harus menguasai keterampilan komputer, termasuk pemrograman, database, dan teknik AI untuk mengimplementasikan pengetahuan ke dalam sistem berbasis teknologi. Selanjutnya ada kemampuan belajar dengan cepat. Perekayasa pengetahuan atau knowledge engineer harus mampu memahami domain pengetahuan baru dengan cepat, bekerja dengan ahli untuk mengekstraksi pengetahuan, dan memproses pengetahuan yang lebih relevan. Selanjutnya ada berpikir logis. Pemikiran yang logis diperlukan untuk mengidentifikasi aturan, pola, dan hubungan di antara pengetahuan yang diakuisisi, serta untuk mengambil keputusan yang tepat serta rasional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.